Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agri Santoso dengan NIM F1B023152 dari kelompok 12. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang job sheet praktikum dasar pemrograman, yaitu percobaan 6 dengan judul Struct. Jadi tugasnya itu adalah buatlah program struct dalam struct untuk temanya bebas. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Nah, ke scriptnya ini. Jadi sebelumnya saya tuh mengambil tema eh, ini data warga baru di perumahan damai. Jadi saya ingin membuat sebuah program yang isinya itu tentang data warga baru di perumahan damai. Oke, langsung saja yang pertama ya. Ini ada include IOStream dan include string di sini. Nah, jadi ini itu berfungsi sebagai library-nya, yaitu IOStream dan string. Nah, selanjutnya itu kita gunakan using namespace std agar kita tidak menuliskan std.2.2 lagi untuk mempersimpel dan mempermudah ketika kita membuat program. Nah, jadi ini dia ya struk pertamanya, yaitu struk warga. Struk lagi struct, sorry. Dan eh, ini jadi ya struct yang pertamanya, yaitu struct dengan judul warga atau dengan nama warga, yang dimana isinya itu tipe data string dan integer. Oke, langsung saja. Jadi struct warga ini itu berisi tentang data nama warga dengan tipe data string, lalu blok rumah dengan tipe data string, dan nomor rumah dengan tipe data integer. Karena kan biasanya blok itu kan dari update ya, A, B, C atau D, jadi saya gunakan tipe string. Nah, kalau nomor rumah kan pasti bilangan bulat, dan paling banyak saya rasa di perumahan itu 2 digit, jadi masih mampu ditampung oleh integer. Oke, lanjut ke struct yang kedua, yaitu struct identitas. Jadi struct identitas ini itu lebih spesifik lagi daripada struct warganya yang umum tadi itu. Nah, jadi di sini tuh ada jenis kelamin dengan tipe data string, terus tempat tanggal lahir dengan tipe data string juga, status dengan tipe data string, pekerjaan dengan tipe data string, nomor HP dengan tipe data string. Nah, kenapa nomor HP ini itu menggunakan tipe data string di sini? Karena awalnya saya sudah mencoba gunakan tipe data integer, double, dan float, itu selalu error. Kemungkinan karena digit nomor HP itu biasanya 12 digit ya, jadi tidak mencukupi. Makanya saya sini gunakan tipe data string. Nah, ini nih struct dalam structnya. Jadi warga ini adalah struct ini, struct yang pertama tadi, dan saya beri nama yang sama, yaitu warga juga. Oke, lanjut. Di sini itu fungsi utamanya ya, in main, tempat kita mengeksekusi fungsi. Dan di sini ada identitas. Identitas itu adalah nama struct dari ini. Ada struct yang kedua tadi itu ya, struct identitas. Jadi ini dia identitas, dan saya beri nama itu penduduk. Nah, karena untuk mempermudah saya gunakan array dengan indeksnya 3. Nah, di sini, nah jadi dua tiga ini, sorry kok dua, ini ya, tiga ini itu merupakan struct dalam struct atau nested struct. Nah, jadi maksud penduduk dengan yang disimpan pada array yang pertama, karena kan array itu dihitung dari 0 ya, 0 1 2 gitu. Jadi kan sesuai dengan ini saya gunakan di sini 3 itu karena ada 3 warga yang pindah ke perumahan damai. Jadi untuk warga yang pertama, kok ada 3 penduduk yang eh sama aja sih yang pindah ke warga ini. Jadi untuk penduduk yang pertama itu saya gunakan 0 karena kan dimulai dari 0. Jadi kan ada 3 orang baru nih pindah ke rumah. Jadi karena di sini itu dalam array itu dihitung dari 0, jadi kan 0 1 2 gitu. Nah, ini dia. Itu struct dalam structnya. Jadi penduduk titik warga titik nama, yaitu Dimas Agri Santoso. Jadi dia itu warga ini itu mengarah pada
yang ini nih di sini nih, pada struct dalam struct yang di sini dan mengarah ke sini. Dimas Agri Santoso, terus penduduk dot warga dot blok rumah yaitu blok D, penduduk dengan tipe array index 0 ini, kok tipe array dengan array 0 ya sama lah kayak ini. Itu warga, nomor rumah, dot nomor rumah 12, tipe datanya integer. Jadi tiga ini itu merupakan struct dalam struct. Nah, selanjutnya ini pada isi struct yang kedua ya. Penduduk titik jenis kelamin laki-laki, titik TTL 9 Agustus 2003, titik status belum menikah, titik pekerjaan mahasiswa, penduduk, titik nomor HP. Nah, ini nomor HP saya ya, ada 12 digit. Nah, langsung ke warga kedua atau penduduk kedua. Nah, tadi kan sudah 0 nih, jadi ini satu. Saya gunakan satu. Jadi penduduk titik warga titik nama ya sama ya. Jadi tiga ini itu adalah array dalam array. Array dalam array, struct dalam struct. Sorry. Jadi tiga baris yang saya tandain biru ini, yang saya select ini itu adalah struct dalam struct, sama seperti ini. Ya, jadi paling gampang kalau mau lihat struct dalam struct itu lihat titiknya. Kalau dia terdapat dua titik pada ininya nih, nah, kemungkinan besar dia itu struct dalam struct. Kemungkinan besar ya. Nah, ini untuk warga yang kedua ada penduduk titik warga titik nama Lukman Hakim, penduduk titik warga titik blok rumah blok D, penduduk titik warga titik nomor rumah 10, penduduk titik jenis kelamin titik laki-laki, penduduk titik TTL 12 November 1995, penduduk titik status belum menikah, penduduk titik pekerjaan pegawai negeri sipil, dan ini nomor HP-nya ya. Ini saya asal ngarang, asal ngetik aja, bukan nomor HP sebenarnya. Nah, ini juga selanjutnya ini ada yang ketiga ya. Nah, lagi-lagi ini adalah tiga baris ini itu merupakan struct dalam struct ya. Nah, jadi penduduk titik warga titik nama Vincent saja, penduduk titik warga titik blok rumah. Ini blok A, beda blok nih. Kalau ini kan blok D, saya juga blok D tadi. Nah, jadi penduduk titik warga titik nomor rumah itu nomornya nomor 5, penduduk titik jenis kelamin laki-laki, penduduk titik TTL 10 November 1991, penduduk titik status menikah, penduduk titik pekerjaan karyawan swasta, penduduk titik nomor HP. Ya, ini saya asal juga ini isinya. Nah, kita masuk ke codingannya. Udah masuk codingan sih. Masuk ke yang akan ditampilkan. Sorry. Jadi yang saya maksud itu adalah masuk yang akan ditampilkan. Jadi ini nih yang akan ditampilkan nih. Oke, kita lanjut saja. Jadi ini si out ini untuk menampilkan nanti ketika program itu kita running. Dan sini saya gunakan sama dengan biar kelihatan rapi dan keren aja sih. Saya jadi sama dengan biar kelihatan rapi dan kelihatan keren. Nah, jadi si out, jadi nanti itu akan ditampilkan tulisan seperti ini, dan ini adalah inline ya, untuk ngebuat baris baru, atau mungkin dalam Word itu kita enter lah. Nah, sini saya pakai 2 kali enter, setelah itu ada nama. Nah, di sini saya masukkan di nama ini yaitu penduduk array 0 titik warga titik nama. Jadi ini itu adalah ini yang di sini nih. Nah, yang di sini nih. Nah, ini dia yang di sini, dan nanti yang akan muncul itu nama saya. Karena di sini kan udah dideklarasikan nih, ini itu adalah namanya si Dimas itu. Nah, begitu juga seterusnya sama. Kalau dia blok rumah, penduduk titik warga titik blok rumah, nanti ini yang akan muncul nih, blok D ini. Nah, ini juga begitu. Yang ini nomor rumah juga yang muncul nanti itu adalah nomor 12 ini. Dan ini juga sama nih, penduduk titik jenis kelamin itu nanti yang akan muncul itu ini. Penduduk titik TTL nanti yang akan muncul itu ini. Ya, dan seterusnya sama seperti itu nih. Jadi yang pertama itu, jadi nanti yang akan ditampilkan itu adalah sesuai apa yang dideklarasikan di sini nih. Dan yang kita masukkan itu adalah ini, yang di sini. Apa ya? Yang kita masukkan itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Jadi misal kalau kita ingin masukkan nama warga ya kita tulisnya ini, penduduk titik warga titik nama kayak tadi itu yang pertama. Kalau kita ingin masukkan nomor HP ya ini ya sesuai yang
nomor HP di situ dideklarasikan bagaimana gitu. Misal kayak kan penduduk nomor HP itu adalah ini gitu loh. Kok dideklarasikan sih, gimana ya bahasanya ya? Ya intinya itu apa yang kita ingin masukkan ke sini, misal nomor HP itu, nah kita masukkan itu penduduk titik no HP atau variabelnya lah ya. Nah, jadi di sini nih. Jadi nanti itu yang akan muncul itu ini, tampilan ini. Dan dia tidak akan mungkin sama dengan yang ini ataupun yang ini. Kenapa? Karena dia disimpan dalam array yang berbeda. Jadi dia nggak akan sama. Jadi semua data ini tuh nggak akan sama dan nggak akan tabrakan karena sudah disimpan di masing-masing array ya. Ya masing-masing array. Begitu juga seterusnya nih kayak nama. Nah, yang selanjutnya itu kan ini kita perhatikan nih. Kalau tadi itu kan yang pertama ini saya gunakan penduduk nol itu yaitu yang muncul adalah nama saya karena sesuai dengan yang di sini kan. Nah, kalau yang kedua ini kan penduduk satu. Nah, ini itu nanti yang akan muncul itu adalah ini si Lukman Hakim ini yang akan muncul. Begitu juga seterusnya ya sesuai dengan tempat array. Jadi cara masuknya itu penduduk tadi itu nama yang ini nih, lalu di indeks yang mana atau area yang mana yang disimpan. Setelah itu titik apa yang ingin dicari. Misal kalau yang dia cari itu adalah eh, dalam sini itu ada array dalam array, ya kita tulis titik arraynya itu warga, lalu di array yang dalam arraynya itu dia bagian apa, misalnya kayak ini nama gitu. Jadi gitu ya penulisannya, seperti itu. Dan itu diulang-ulangi lagi. Nah ini diulang-ulangi lagi, misal kayak gini nih, penduduk 2 berarti kan ini yang muncul penduduk 2, penduduk yang di array 2 yaitu Kevin Sanjaya, begitu seterusnya. Dan coba kita compile and run. Nah jadi ini ya tampilannya nih, sudah sesuai dengan codingannya nih, sudah sesuai dengan scriptnya nih. Nah jadi ini kan yang saya masuk ini nama, ini dia nih nama. Nah ini yang saya masukin penduduk 0, terus titik warga titik nama yaitu Dimas Agri Santoso. Begitu juga dengan ini penduduk 0 titik nama rumah yaitu 12 karena sesuai dengan ini ya 12 nih. Nah jadi semuanya udah sesuai dengan apa yang saya masukkan, tidak ada data yang bertabrakan. Ya intinya sesuai lah dengan apa yang saya programkan hasil runningnya. Dan ini ya, jadi ini adalah hasil runningnya dari script ini. Dan ini menunjukkan ya ada data warga baru di perumahan Damai, ada Dimas, dia tinggal di blok D, nomor rumah 12, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir, statusnya mahasiswa, nomor HP. Dan begitu juga selanjutnya ada Lukman Hakim, tinggalnya di blok apa, nomor rumah berapa, ada juga Kevin saja ya, blok apa, nomor rumah berapa gitu, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil runningnya dari ini dan ya, sudah sesuai. uh, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.